Selamat pagi Permisa, berjumpa lagi kepada saya Halif Akbar dan rekan saya Nadia Tantiwi dalam liputan Kamis Pagi. Pada pagi ini kami akan membawakan berita mancanegara. Pihak berwenang Jerman Senin 22 bulan April menenda Google atas pengumpulan data pribadi besar-besaran termasuk email, kata sandi, dan foto saat membuat layanan Street View yang sengketa itu. Kantor Perlindungan Data di Hamburg menyebutkan telah mendenda raksasa internet AS itu dengan $1.890.000 AS karena telah melanggar privasi dan skala hampir gila-gilaan. Hamburg mendapati fakta bahwa selagi perangkat khusus Google mengambil bagian sudut-sudut kota antara 2008 dan 2010 untuk fungsi Street View-nya, Google juga mengambil data dari jejaring nirkabel yang tak terlindungi. Di antara informasi yang dikumpulkan adalah sejumlah besar data personal yang beragam. Misalnya, email, password atau kata sandi, foto dan protokol chat, kata pihak berwenang Hamburg. Menurut Johannes Kasper dari pemerintah kota Hamburg, kasus ini memperlihatkan salah satu dari pelanggaran terhadap perlindungan data yang tersebar pernah dikenal dalam sejarah. Google lalu mengaku berbuat khilaf dan menyatakan telah menghapus data yang dikeluhkan Hamburg itu. Demikian. Ya, berita kedua berasal dari dalam negeri. Pendaftaran seleksi dan promosi jabatan terbuka atau biasa disebut lelang jabatan kini telah resmi dibuka. Pada hari pertama pembukaan, animo para pegawai negeri sipil untuk ikut serta menjadi lurah dan camat cukup tinggi. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, dalam waktu 3,5 jam pertama, tercatat sebanyak 226 peserta yang mendaftar melalui website www.jakgov.jakarta.go.id. Dari total peserta yang mendaftar, 75 diantaranya mendaftar sebagai camat, sementara 151 mendaftar sebagai lurah. Salah satu staf menjelaskan, pendaftaran yang dilakukan lewat sistem online ini secara otomatis akan menolak para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan. Pendaftaran lelang jabatan ini dibuka selama 15 hari, dari tanggal 8 sampai 22 April selama 24 jam. Jika ingin mendaftar, calon peserta harus memasukkan nomor induk pegawai dan nomor register kepegawaian. Kemudian secara otomatis data-data PNS langsung muncul. Selanjutnya, peserta yang telah mendaftar diwajibkan mengikuti ujian online pada tanggal 24 dan 25 April mendatang. Ujian online tersebut mencakup tes dengan materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tes kompetensi assessment center, wawancara, psikolog, tulisan, serta tes visi dan misi. Jika peserta yang sudah mendaftar dan tidak hadir saat kita undang, maka dianggap gugur. Untuk diketahui, ini adalah tes seleksi lelang jabatan secara terbuka yang pertama kali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam tes kompetensi assessment center, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Mabes Polri. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan pihak akademisi. Sekian dan terima kasih. Berita terakhir, dampak gangguan vena dari varises hingga kematian. Para wanita, khususnya pengguna high heels, pasti akrab dengan gangguan yang merusak estetika kaki, yaitu varises, atau dalam bahasa medisnya chronic venous invasion atau CVI. Merupakan salah satu gejala yang timbul akibat gangguan pembuluh darah vena. Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Vaskuler dan Endovaskuler Indonesia, Dr. Suharto, menyampaikan pembuluh darah vena itu tipis. Dia membawa darah kembali ke jantung karena gravitasi dan memompa dari jaringan di sekitarnya. Jika terjadi kegangguan, khususnya bagian betis, maka darah tidak dapat naik ke jantung. Dan ini menyebabkan penumpukan yang akhirnya membuat pembuluh darah yang luar membesar dan jadi varises. Hal itu disampaikan dalam acara talk show Waspada Gangguan Vena Penyebab Kram bertempat di 3 House Kuningan, Village, Jakarta pada hari Senin 29 April 2013. Selain itu, Dr. Suhartono juga menyampaikan bahwa kalau darah di kaki tidak naik mengalami pembekuan. Jika terisap kembali ke jantung dan paru-paru, maka akan terjadi penyumbatan dan menyebabkan kematian tiba-tiba. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan vena, bersifat kronik atau prosesnya berlangsung lama. Dimulai dari katup yang rusak, pecahnya pembuluh darah, koreng, sumur hidup, bahkan kematian. Oleh sebab itu, Dr. Suhartono menyarankan agar masyarakat khususnya wanita pengguna high heel memperhatikan intensitas penggunanya.
Demikianlah berita Kalbis pagi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.